Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Maulana dengan NPM 210826023. Sebelumnya, saya akan melakukan remediasi pada blok dermatologi dan venerologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind map dengan judul Furunkel. Baik, pada mind map ini, saya pertama akan menjelaskan mengenai definisi dari furunkel. Jadi definisi furunkel itu adalah peradangan akut yang di dalamnya terdapat folikel rambut dan di sekitar atau di sekitarnya membentuk nodul nyeri, biasanya didahului atau berkembang dari folikulitis superficialis yang sering berkembang menjadi abses. Furunkel itu jika lebih dari satu disebut furunkulosis. Nah, selanjutnya untuk etiologinya itu penyebab furunkel adalah Staphylococcus aureus dengan faktor resikonya biasanya disebabkan musim panas karena banyak berkeringat ataupun lingkungan yang kurang baik atau kurang bersih. Eh, Bisa juga karena faktor-faktor penyakit sistemik yang sifatnya kronik seperti diabetes, obesitas, anemia, hiperhidrosis, stres emosional, dan lain-lain. Nah, jadi untuk faktor resikonya itu biasanya cenderung dari sisi higienitas ataupun dari sisi penyakit yang diidap pasien sejak lama. Nah, untuk selanjutnya itu anamnesis yang bisa kita lakukan atau bisa kita tanyakan pada pasien. Nah, biasanya pasien datang dengan keluhan timbul benjolan kemerahan dengan bagian tengahnya terdapat nanah serta terasa nyeri. Nyeri ini entah itu nyeri tanpa disentuh ataupun ketika kita lakukan nanti di pemeriksaan fisiknya eh, palpasi misalnya dilakukan dengan fisik itu terasa nyeri pada pasiennya. Nah, bisa juga kita tanyakan riwayat kebiasaan karena tadi di faktor risiko. Nah, itu bisa kita tanyakan faktor risikonya ada riwayat sebelumnya sering berkeringat, higienitas pasiennya bagaimana, atau riwayat penyakit terdahulunya dari penyakit-penyakit tadi yang jadi faktor risiko. Nah, selanjutnya di pemeriksaan fisik itu bisa kita lakukan pemeriksaan lokalisata, terutama pada bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu ketiak, bagian bokong, punggung, leher, dan wajah. Nah, kenapa daerah ini perlu kita perhatikan? Karena bagian ini merupakan bagian tubuh yang mudah berkeringat. Nah, sementara tadi faktor risikonya mm, mengatakan di faktor risiko saya sudah memaparkan bahwa berkeringat tadi, terutama di musim panas kan, berkeringat itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi faktor risiko dari timbulnya furunkel tadi. Nah, eh, selanjutnya di pemeriksaan fisik bisa ditemukan berupa makula eritematosa, lentikular atau numular setempat yang kemudian menjadi nodula lentikular sampai numular berbentuk kerucut, keras, nyeri tekan dan dapat membesar. Nah, pada beberapa hari selanjutnya itu bisa kita temukan atau mungkin bisa berubah, itu bisa melunak atau membentuk fluktuatif. Nah, fluktuatif ini bisa dengan kata lain, fluktuasi ini maksudnya menjadi pus atau menjadi nanah eh, ataupun abses. Nah, bisa juga terjadi perubahan menjadi jaringan nekrotik yang keluar sebagai pus tadi dan terbentuklah fistel. Nah, pada pemeriksaan penunjang itu bisa kita lakukan pertama sudah saya paparkan juga di sini. Yang pertama itu sebenarnya ini bisa kita lakukan dulu darah lengkap ya. Nah, untuk darah lengkap ini bisa kita dapati biasanya kalau pada eh, infeksi-infeksi bakteri bisa kita dapati leukosit yang meningkat ataupun dari LED-nya meningkat. Nah, selanjutnya kalau pada pewarnaan gram, nah itu tadi kan untuk etiologinya Staphylococcus aureus ya. Nah, itu kan bakteri. Nah, itu bisa kita dapatkan bakteri gram positif dengan bentuk kokus. Nah, gram positif itu ciri khasnya biasanya pada pewarna gram, nanti bakterinya berwarna ungu dan bentuknya kokus. Kokus itu maksudnya bentuknya bulat-bulat. Dan eh, biasanya bisa kita lakukan kultur atau resistensi spesimen jika eh, tidak respon terhadap terapi yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Selanjutnya bisa kita lakukan juga kultur pada media MSA dengan suhu 37 derajat Celcius diinkubasi selama 24 jam. Nah, nanti untuk Staphylococcus aureusnya akan ditandai dengan koloni yang berwarna kuning dan juga memiliki zona berwarna kuning di sekeliling pertumbuhannya. Dan pada pemeriksaan histopatologinya sendiri, nanti ada infiltrat polimonuklear di dermis dan lemak subkutis untuk interpretasi histopatologinya. Untuk patofisiologinya sendiri, nah, eh, untuk patofisiologinya sendiri mungkin bisa di zoom agar terlihat. Nah, jadi di sini awalnya itu bisa terjadi nodus eritem berbentuk kerucut. Setelah itu akan mengalami supurasi dan terbentuklah abses. Jika terjadi perforasi atau pecah, nah itu akan menjadi locus minoris resistance atau muara folikel rambut sehingga rambut yang ada di tengah-tengah bagian usul tadi akan eh, lepas dan terjadi jaringan nekrotik dan akhirnya membentuk fistel. Nah, nanti pada nodus eritema berbentuk kerucut ini akan menimbulkan satu gejala juga yaitu inflamasi dan gejala nyeri yang dirasakan si pasien tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagnosa banding. Nah, untuk diagnosa bandingnya sendiri itu saya ada karbunkel dan ektima. Nah, kalau karbunkel sendiri itu diambil dari etiologinya. Etiologinya sama-sama Staphylococcus aureus dengan perbedaannya di subjek itu bisa kita bedakan. Nah, misalnya pada subjek di furunkel itu nyeri dan sakit pada lesi. Kalau misalnya pada karbunkel itu nyeri seperti terbakar dan panas pada daerah lesi serta malaise dan juga untuk prediksi tempat infeksinya sendiri juga berbeda. Kalau pada furunkel tadi ketiak, bokong, punggung, leher, dan wajah. Kalau pada karbunkel itu biasanya tengkuk, punggung, dan bokong. Nah, walaupun misalnya pada bagian prediksi timbul lesi ini tidak terlalu berbeda, itu bisa kita bedakan lagi dari efloresensinya. Nah, biasanya pada efloresensi di karbunkel ini, biasanya dia terdapat makula eritematosa, kemudian jadi nodula lentikular sehingga hingga numular dengan regional regional bentuk teratur dan tanpa fistula mengeluarkan sekretid atau kental. Nah, dia mengeluarkan pus. Pada karbunkel dia sama-sama mengeluarkan pus. Jadi bisa dijadikan diagnosa banding. Nah, pada ektima sendiri, ektima ini bisa dijadikan diagnosa banding ketika dia sudah melewati fase tadi yang menjadi eh, pada sudah menjadi fistal. Nah, tadi yang saya jelaskan di patofisiologi tadi. Nah, untuk farmakologinya sendiri, itu ada farmakologinya sendiri bisa kita berikan topikal. Nah, untuk topikal bisa kita berikan mupirocin 2% atau dan asam fusidat 2%. 2 sampai 3 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Untuk farmakologi sistemiknya, untuk bakterinya, untuk bakteri itu bisa kita kasih berikan antibiotik berupa misalnya amoksisilin. Nah, untuk tata laksana non farmakologinya itu bisa eh, kita lakukan pada pasiennya itu berupa di furunkelnya yang kecil kita berikan kompres hangat atau NaCl 0,9%, atau apabila lesinya besar, nyeri dan fluktuasi bisa dilakukan insisi lokal dan drainase pada bagian lesinya bila terlalu mengganggu pasien. Dan ini juga untuk tindakannya bisa kita komunikasikan lagi sama pasiennya dan inform konsen juga kalau misalnya pasiennya udah setuju apa belum untuk dilakukan tindakan tersebut. Nah, eh, untuk edukasinya kita perlu mengedukasi pasien, terutama untuk higienitasnya, kebersihan diri, mencegah luka-luka di kulit, terus juga untuk menjaga eh, higienitas higienitas yang terutama mulai dari berkeringat tadi hingga mungkin bagian-bagian tubuh yang terkena luka agar tidak langsung terpapar dengan dunia luar, bisa ditutup. Mungkin itu aja edukasinya dari saya sendiri. Ini referensi yang saya gunakan. Ada 3 referensi. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mind map dari forum kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.